Banyak sekali di belahan bumi yang masih juga belum kenal Islam. Banyak sekali. Dan seandainya mereka mengenal Islam, niscaya mereka akan masuk Islam. Sejak belum lahir, masih dalam rahim sang ibu, Allah sudah install iman. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kepada setiap janin yang mau lahir, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu wahai janin? Wariskan iman ini kepada anak kita. Anak-anak kita amal jariah kita. Kalau anak kita soleh, kita kebagian pahala. Kalau anak kita bejat, kita kebagian dosanya. Semua manusia tidak akan pernah bahagia. Innal insana fi khusr, kecuali Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awsana bittaqwa faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Di antara nikmat Allah yang paling mahal adalah nikmat iman. Kita rela mengorbankan harta kita untuk nikmat hidup. Tetapi tidak sedikit orang yang rela mengorbankan hidupnya untuk menjaga iman. Tidak sedikit orang-orang yang gugur di medan tempur, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk menjaga iman. Berarti nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Untuk menjaga iman ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasul, nabi-nabi. Jumlahnya sangat banyak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari sampai 124.000 nabi dan 300 rasul. Mereka sempat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa pada malam Isra dan Mi'raj. Yang wajib kita hafal dan disebutkan dalam Al-Quran hanya 25. Tetapi jumlah para rasul, jumlah para nabi sangat banyak. Kata Allah, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsusum alaik. Di antara para rasul dan nabi-nabi itu ada sebagian kami ceritakan kepadamu, kami sebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran, tapi ada yang lain dan tidak Allah sebutkan. Untuk apa semua ini? Untuk mengawal jangan sampai ada manusia di muka bumi yang tidak beriman kepada Allah. Ini tujuan utama. Karena Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah ingin manusia tahu diri. Hidup di atas bumi ini tahu diri. Siapa kamu? Karenanya Allah utus nabi-nabi. Setiap bertambah manusia dahulu, ya, setiap bertambah manusia Allah utus nabi dan rasul. Waktu itu belum ada sosial media, tidak ada televisi, tidak ada HP waktu itu. Maka yang Allah perbanyak jumlah nabi dan rasul. Begitu datang Rasulullah SAW sebagai penutup nabi-nabi, dan Allah buka setelah itu untuk umat Rasulullah SAW, dan kita termasuk umat Rasulullah SAW. Allah buka sosial media, Allah buka internet, Allah buka komputer, Allah buka semua fasilitas komunikasi, televisi, yang dari situ bisa kita menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Untuk apa semua ini? Untuk menjaga iman. Jangan sampai ada manusia yang tidak beriman. Karena itu, adanya handphone, adanya internet, jangan digunakan untuk yang sia-sia. Itu pengganti tugas para rasul. Yang dulu diperbanyak oleh Allah, sekarang sudah Allah tutup pintu kenabian, tapi Allah mudahkan media komunikasi. Siapakah yang melanjutkan tugas para rasul itu? Kita-kita. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kita-kita ini jangan hanya sibuk diri sendiri, tapi ayo kita gunakan kemampuan kita berkomunikasi ini menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di belahan bumi yang masih juga belum kenal Islam. Banyak sekali. Dan seandainya mereka mengenal Islam, niscaya mereka akan masuk Islam. Demi Allah, saudaraku rahimakumullah, Allah sudah mendesain manusia ini dengan imannya. Sejak belum lahir, masih dalam rahim sang ibu, Allah sudah install iman. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kepada setiap janin yang mau lahir, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu wahai janin? Qalu bala, semua janin menjawab, benar engkau Tuhanku. Ini instalasi iman sebelum lahir sang janin. Begitu dia lahir, maka dia lahir sudah membawa iman. Inilah namanya fitrah. Dan ini makna hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap jiwa yang lahir, dia sudah membawa iman. Kata fitrah dari kata fatarah, yang artinya menciptakan. Asal penciptaan fitrah. Maka asal penciptaan manusia ini sudah beriman kepada Allah. Karena itu, setelah dia lahir dalam keadaan beriman, fitrah, tiba-tiba karena sosialisasi, karena kondisi keluarga, ayah, ibunya ternyata tidak mau beriman kepada Allah, akhirnya sang janin ini, sang bayi ini yang lahir, ditutup imannya. Dalam bahasa Arab, kata menutup namanya kafaroh. Jadi kafaroh artinya menutup. Jadi kafir ismul fa'il daripada kafaroh. Artinya orang yang menutup iman yang sudah dia bawa sejak lahir. Itulah hakikat keimanan. Dan itulah hakikat kekafiran. Karena itu kata Allah, seandainya setiap manusia dalam kondisi sulit, dalam kondisi dia tidak menemukan jalan keluar, lalu tanyakan kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kau tanya mereka, coba fitrah manusia yang paling inti, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit? Pasti menjawab Allah. Karena sampai sekarang belum pernah ada manusia bisa menciptakan langit. Siapakah yang menciptakan bumi? Pasti menjawab Allah. Itulah iman yang sengaja ditutup-tutupi sehingga dia menjadi kafir. Saudaraku rahimakumullah, sidang Jumat rahimakumullah, tugas kita sekarang jaga iman ini. Wariskan iman ini kepada anak kita. Anak-anak kita amal jariah kita. Kalau anak kita soleh, kita kebagian pahala. Kalau anak kita bejat, kita kebagian dosanya. Kenapa? Karena kita tidak mendidiknya. Karenanya kita berjuang jadi orang tua, jangan hanya melahirkan, berusaha mengajak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena kalau mereka soleh, bayangkan coba, kalau mereka soleh, mereka bisa baca Quran, setiap huruf yang mereka baca di Quran, kita kebagian pahalanya. Itulah mengapa para ulama mengatakan, pengabdian terbaik kepada orang tua adalah jadikan dirimu anak soleh. Jadikan dirimu anak soleh. Itu pengalaman terbaik. Bukan sekedar mudik, pulang, ketemu, makan bersama-sama. Itu biasa. Orang tidak beriman pun bisa melakukan itu. Tapi yang paling penting adalah jadikan dirimu anak yang soleh. Karena kalau engkau jadi orang soleh, kata para ulama, maka semua kebaikan yang kamu kerjakan itu menjadi amal jariah yang mengalir pahalanya kepada orang tua kita yang melahirkan, orang tua kita yang mengurus kita saat kita masih kecil,
Orang tua kita yang memandikan kita saat kita tidak bisa mandi sendiri. Orang tua kita yang menyuapin makan kepada kita. Orang tua kita yang sabar menemani kita saat kita sakit. Itu semua adalah menjadi amal berpahala. Bayangkan bagaimana kalau ternyata anak-anak kita ini tidak soleh, tidak kebagian kita pahalanya. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menjadikan diri kita anak soleh bagi orang tua kita, menjadikan anak kita jadi anak yang soleh bagi kita sebagai orang tua, itulah perjuangan seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kualitas kesolehan ini disebut dengan istilah ketakwaan. Kata soleh dari kata soluhan. Soluhan artinya apa? Membawa kemaslahatan. Itu soleh namanya. Jadi membawa kemaslahatan kepada diri sendiri. Seperti sholat, puasa, baca Quran, zikir, istighfar. Ini amal soleh, ritual untuk maslahat diri sendiri. Amal soleh yang lain membawa kemaslahatan untuk orang lain. Berbagi, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Memberikan sharing ilmu kepada mereka. Ini semua adalah bagian daripada amal soleh. Mengurus masjid, amal soleh. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hakikat kesolehan inilah yang Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Dan Allah sandingkan dengan iman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Semua manusia rugi, semua manusia celaka, semua manusia tidak akan pernah bahagia. Innal insana fi khusr, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Inilah yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya. Ayo, kata Allah, jadilah kau hambaku, jadilah engkau yang berjuang di muka bumi, membawa iman, membawa amal soleh. Dan semua kualitas ini diringkas menjadi satu kata, yaitu takwa. Karenanya setiap khotib di hari Jumat hendaklah selalu menyampaikan pesan ini. Karena seandainya Al-Quran diringkas menjadi satu kata, itulah takwa. Seandainya semua hadis Nabi diringkas menjadi satu kata, itulah takwa. Karena itu langsung di pembukaan Quran Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Inilah Al-Qur'an yang pasti benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Kata Allah apa? Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka bertakwa. Kenapa Allah tidak berfirman hudan lil mu'minin? Kenapa? Karena banyak orang mengaku beriman kepada Al-Quran tapi tidak ikut Quran. Kata Allah, hudan lil muttaqin. Hanya mereka yang punya kualitas takwa yang bisa ikut Quran secara utuh. Banyak orang mengaku beriman pada Quran, tapi pekerjaan sehari-hari korupsi. Dia disebut koruptor. Padahal dia mengaku aku beriman kepada Quran. Padahal Al-Quran mengharamkan korupsi. Wailun lil mutaffifin. Mutaffif artinya koruptor. Zina haram. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, banyak orang mengaku beriman berzina. Riba haram. Dalam Al-Quran tegas. Kata Allah, fa'danu bihabli minallah. Orang yang makan riba mengajak perang dengan aku. Kenyataannya berbuat riba. Zalim haram. Ternyata perbuatan seharinya berbuat zalim. Ketika Allah kasih jabatan berbuat zalim. Naudzubillah min dzalik. Karenanya kata Allah apa? Hudan lil muttaqin. Hanya mereka yang punya kualitas takwa yang siap ikut Quran dengan seutuh-utuhnya. Karenanya Allah berfirman apa? Udkhulu fis silmi kafah. Kalau kau masuk Islam, jangan masuk Islam hanya sholatnya, jangan masuk Islam hanya puasanya, jangan masuk Islam hanya zakatnya, jangan masuk Islam hanya
hajinya. Tidak, kata Allah. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah Islam secara utuh. Di pasar sebagai pedagang, berislamlah, jangan menipu. Di kantor sebagai muslim, berislamlah, jangan zalim dengan jabatan yang dipunyai, jangan korupsi di kantor, dan seterusnya. Itulah saudarakumullah hakikat takwa. Maka takwa satu kata ringkas, tapi maknanya totalitas kehambaan kepada Allah secara utuh dalam hidup sehari-hari, di dalam dirinya dia, dan hidup sehari-hari di rumah tangganya dia. Maka dia mendidik anaknya, maka dia bersama istrinya dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan di kantor-kantor dia, di tempat-tempat dia bekerja, mentaati Allah, ikut Allah. Maka dia segala yang dia miliki, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa yang sebenarnya. Makanya khatib setiap hari Jumat hendaklah selalu mengingatkan kata takwa, karena takwa merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala lana fil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, kata Allah, seandainya penduduk sebuah negeri amanu wattaqau, mereka jujur beriman kepadaku, ikut aku, kata Allah, wattaqau, dan patuh kepadaku, kata aku haram dijauhi, kata aku kerjakan. Amanu wattaqau, kata Allah, aku tidak minta seandainya semua penduduk negeri mereka profesor doktor di bidang bisnis, ekonomi, politik. Enggak, aku enggak minta itu, kata Allah. Aku hanya minta dua, amanu wattaqau, kau beriman, kau bertakwa. Nanti kalau kamu, kata Allah, mencapai dua kualitas ini dan baik, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, aku akan turun tangan untuk menyebar keberkahan di negeri itu dari langit dan bumi. Saudaraku Allah, apa yang kita bisa lihat di zaman Rasulullah SAW? Lihatlah kota Madinah, berjalanlah dari kota Mekah sampai Madinah, sebuah bentangan padang pasir yang gersang, hanya bongkahan batu gunung yang cadas. Kita berkata, gak akan ada kehidupan di sini. Tapi ternyata penduduk negeri itu di zaman Nabi, mereka bertakwa kepada Allah, mereka mentaati Allah. Subhanallah, Allah menurunkan keberkahan. Padahal di zaman itu tidak ada profesor, tidak ada profesor di bidang bisnis, dokter bidang ekonomi, gak ada. Tapi mereka semua hanya amanu wattaqau, ikut Allah. Maka Allah curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Mereka berhasil memimpin seperempat dunia, sampai Afrika, Eropa, semua di bawah kepemimpinan Islam ketika itu. Dan di puncak keemasan Islam, tidak ada seorang pun yang butuh zakat. Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di puncak keemasan Islam, memerintahkan petugas Baitul Mal keliling ke rumah-rumah cari siapa yang butuh zakat. Semua mengatakan, maaf, kami sudah cukup. Bahkan mereka mengatakan, lau ji'tani bil amas lau qabiltu, kalau kau datang kemarin, aku terima zakat itu. Mereka semua cukup, tidak butuh zakat. Perhatikan, sebuah negeri yang gersang, tapi karena bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Saudaraku, apa kata Allah? Walakin kadzabu, sayangnya ada sebuah negeri subur, kaya raya, daratannya subur, lautnya subur. Walakin kadzabu, sayangnya di negeri itu banyak yang
mendustakan ajaranku, merendahkan Al-Quran yang kuturunkan, tidak beriman kepadaku, meremehkan ibadah kepadaku, meremehkan aturan yang aku letakkan dalam hidup mereka. Walakin kadzabu. Apa kata Allah? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku cabut keberkahan di negeri itu. Sekalipun sebuah negeri itu subur, tapi ternyata banyak orang mati kelaparan. Banyak orang tidak menemukan solusi dalam hidupnya. Perhatikan, apa kata Allah? Hanya ikut aku kau akan bahagia. Hanya ikut aku, negeri itu akan menjadi berkah. Yang kita cari bukan banyak, yang kita cari keberkahan. Apalah arti banyak tapi tidak berkah? Yang kita inginkan adalah bukan sekedar subur, tapi juga keberkahan. Karena ketika subur dan berkah berkumpul di situ, kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin amin wa shalli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhumul amwat innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.